Kita tuh yang datang di situ, pendukung Jokowi yang dari 2014, 2019 yang datang tumplek-plek di 2019, tapi dibandingkan dengan acaranya Ganjar kemarin. Nah, mereka membandingkan, oh lebih rame. Nah, sekarang coba deh, mereka bikin acara nanti, ya kan? Katanya kan mau bikin acara tuh tanggal 10, ya kan? Yeah. Terus kita juga tahu kemarin-kemarin acara di banyak daerah. Lihat saja. Mereka rata-rata acara 02 itu sepi, kayak kuburan gitu loh. Sampai ada yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau mau bandingkan ya, ini buat pendukung 02 nih, kalau mau fair, kalau mau membandingkan, ya bandingkanlah dengan acara-acara kampanye Prabowo. Jangan kemudian dibandingkan dengan acaranya Jokowi. Ya itu kan nggak apple to apple, itu namanya apple to jagung. Jagung tuh singkong ya. Jadi kemarin ini ada acara di GBK, kampanye Pak Ganjar, kampanye Akbar. Ya. Nah ini kan begitu banyak masyarakat yang tumpah ruah, sampai kita Datang. aja jalan kaki. Ya. Di jalan begitu banyaknya kendaraan, bus-bus ya, pawai motor itu begitu banyaknya, bahkan mereka ada yang sampai bawa anaknya tuh kemarin. Iya, pakai motor bawa anak. Itu keriuhan rakyat yang seperti itu, kira-kira mereka ini bayaran nggak sih? Wah, kalau ngelihat dari orang-orang yang datang kemarin gitu ya, bagaimana mereka pakai baju gitu. Dan kita kan juga sempat juga ketemu dengan beberapa orang. Karena ada nih yang netizen yang mengatakan, itu bayaran. Tapi ketika kita kemarin turun sendiri ke lapangan, melihat antusiasnya seperti itu, masa sih orang-orang yang seperti ini bayaran? Ya gitu. Jadi gini. Jadi kalau kita ngelihat PDI Perjuangan, ini adalah satu-satunya partai yang bisa mengerahkan massa jauh-jauh lebih besar dibandingkan 212. Ya, beda dengan PSI lah. PSI baliho mungkin bisa dikerahkan gitu ya. Lebih banyak baliho dari anggotanya. tapi kan karena kita ini kan udah pernah ikut di GBK ini tahun 2019. Ya. Kita pernah ikut. Oke, kampanye 2024 kita pernah ikut. Ya. Dan kita bisa merasakan perbedaannya seperti apa dari suasananya, animonya dan auranya dan cara kita masuk juga beda. Beda. Gimana? Cinta dulu Mas. 2019 dulu. 2019. Waduh jadi. Coba kita ingat dulu gitu. Ya kalau 2019 kita dulu kan berangkat naik bus kan. Dari hotel. Dari base camp lah. Dari base camp. Dari base camp naik bus bareng-bareng kemudian turun. Nah, di sana kan kita di tribun biasa juga kan, di tribun yang biasa. Tapi masuknya ekonomi. itu masuknya ke GBK, masuknya ya sama. Langsung pengawalan, iya, patwal. Jadi gak ada macet-macet tuh. Gak ada pokoknya lalu lintas lancar total. Dan bus bisa masuk langsung ke dalam pintu GBK. Jadi tidak jauh dari area parkir kita jalan. Dan bus-busnya itu luar biasa bagus. Iya, ya mewah lah. Iya. Kalau yang kemarin gimana? Kalau yang kemarin tuh kita tahu sendiri. Jadi di tengah jalan ya kan. Ya sebelumnya ini kan banyak pemberitaan bahwasanya bis itu disabotase lah, dibatalin, ada yang dihambat, apa segala macam. Akhirnya mereka ada yang dari daerah bawa truk dikasih penutup ya kan. Biasa kasih penutup. Ada kolbak ya kan dikasih penutup. Jadi mereka segala macam cara mereka lakukan, yang penting bisa nyampe sampai GBK. Dan termasuk kita kemarin terpaksa harus jalan kaki dari mungkin ada 3 km ya kita jalan. 3 km jalan kaki sampai karena macet. Karena macet ya kan. Terpaksa harus nyampe ya kan. Akhirnya kita jalan kaki dan sampai ke GBK. Dan itu luar biasa perjuangan. Iya, dulu kalau tahun 2019 saya ingat betul tuh. Jadi kita tinggal duduk di bus kan. Langsung depan pintu ya kan. Asik makan-makan, ada konsumsi gitu kan. Iya, ada konsumsi. Makan dulu kan. Dan kemudian ketika di dalam GBK itu sendiri pun ada konsumsi gitu. Iya. Nah, kemarin tuh nggak ada sama sekali, dan kita benar-benar ketika kita masuk kita jalan kaki gitu ya. Dan dari bus-bus yang kita lihat ketika mereka mau masuk ke GBK, ini bus yang ini bukan bus standar sewaan gitu, kayak bus yang pokoknya asal bus lah pokoknya. Pokoknya asal bisa jalan lah. Pokoknya busnya tuh ya jelek-jelek gitu. Terus kemudian yang menarik juga ada banyak sekali angkot. Iya, benar. Dan itu kemarin kalau nggak salah ada angkot dari partai lain juga. Jadi
angkot-angkot di belakangnya itu ada caleg dari partai lain, caleg dari gitu partai lain. Tapi dikuasai sama relawan Ganjar. Mungkin itu diancam ya. Udah anter aja. Loh, ini angkot dari mana ini kok tiba-tiba? Bahkan kita juga kemarin lihat kan ada beberapa bus lah yang masih lewat itu kan belakangnya dikasih spanduk banteng gitu. Ini jangan-jangan untuk ngancam kalau ada yang menghambat kita seruduk. Dan saya juga ngelihat perbedaannya itu dari sisi motor. 2019 itu sedikit sekali motor. Wah, ini kemarin gila motor tuh banyak banget gitu. Jadi ya mungkin itu tadi karena dibatasi, karena diancam untuk PO itu dibatalkan gitu ya, supaya mungkin itu adalah upaya dari rezim untuk menghalang-halangi acara ini gitu ya. Tapi akhirnya yang terjadi adalah pengerahan massa yang begitu luar biasa. Iya, dan itu ternyata segala hambatan yang ada itu ternyata tidak mampu untuk menghalangi manusia untuk berbondong-bondong datang ke GBK. Dan mereka ini orang-orang yang secara militansi itu kita kalah kayaknya. Kalah. Gitu. Kita baru jalan tiga aja udah ngos-ngosan kemarin kan. Ada videonya kemarin kita jalan kan. Itu mereka, kalau kita gini, kita keluar dari GBK tuh jam berapa, kita mikir tuh, nyampe rumah jam berapa gitu kan, kita ngitung banget tuh. Pasti ngitung ya. Kalau mereka keluar dari GBK masih santai tuh, masih ngopi dulu, duduk dulu, ya. Santai. Mereka benar-benar nikmati ya kayak gitu ya. Saya membayangkan gini, kalau mereka bisa datang ke GBK, keluar kota, dengan durasi waktu yang begitu panjangnya, dengan pengorbanan dan segala keterbatasannya gitu ya. Kalau mereka kan pasti nggak ke hotel kan, mereka pasti langsung pulang kan gitu ya. Apalagi cuma nungguin TPS. Wah, orang-orang ini bisa seharian nih nungguin TPS. 24 jam ditungguin. GBK aja mereka datengin gitu kan. Jadi soal militansi itu memang luar biasa lah. Dan kemudian apalagi coba yang membedakan Tapi ini ada di media sosial saat ini ramai mereka membandingkan, katanya 2019 itu lebih ramai daripada kampanye Jokowi. Kampanye Ganjar Pranowo Mahfud ini kemarin. Katanya masanya ini lebih banyak 2019. Oh, kata siapa tuh? Kata pendukung Prabowo. Jadi mereka membandingkan kampanyenya Jokowi dengan Ganjar. Oh. Nah, ini kan aneh. Mereka ini kan pendukung Prabowo. Kok yang dibandingkan masanya Jokowi lah, itu kan kita-kita juga yang kemarin waktu 2019 kita datang ngumpul di situ kan rata-rata pendukung Jokowi dan Ganjar ya kan. Belum ada tuh pendukung Prabowo tuh. Mereka datang nggak ke GBK dulu? Nggak datang. Nah, ini kan aneh gitu loh. Mereka membuat suatu perbandingan yang menurut saya nggak masuk akal. Jadi kita tuh yang datang di situ, pendukung Jokowi yang dari 2014, 2019 yang datang tumplek-plek di 2019, tapi dibandingkan dengan acaranya Ganjar kemarin. Nah, mereka membandingkan, oh lebih rame. Nah, sekarang coba deh, mereka bikin acara nanti, ya kan? Katanya kan mau bikin acara tuh tanggal 10, ya kan? Yeah. Terus kita juga tahu kemarin-kemarin acara di banyak daerah. Lihat saja. Mereka rata-rata acara 02 itu sepi. Kayak kuburan gitu loh. Sampai ada yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau mau bandingkan ya, ini buat pendukung 02 nih, kalau mau fair, kalau mau membandingkan, ya bandingkanlah dengan acara-acara kampanye Prabowo. Jangan kemudian dibandingkan dengan acaranya Jokowi. Ya itu kan nggak apple to apple, itu namanya apple to jagung. Jagung tuh singkong ya. Enggak, tapi gini, tapi memang acara kampanye Akbar Pak Ganjar Mahfud kemarin itu kalau kita bandingkan dengan 2019 lalu, 2019 itu jauh-jauh lebih tertata rapi karena terjadi rekayasa arus lalu lintas oleh polisi gitu ya. Kemarin ternyata kita kayak dibiarin gitu, nggak ada polisi yang jaga, jadi kemacetannya luar biasa. Jadi, sampai kemudian bis nggak bisa masuk dan kita harus jalan kaki sampai 3 km itu gitu. Kalau kita ngelihat dari sisi kerapiannya memang jauh lebih rapi 2019, benar. Karena pengerahan massanya luar biasa terkoordinir. Ini tuh gini,
kayaknya yang dikerahkan oleh PD Perjuangan tuh nggak seberapa. Belum seberapa. Nggak seberapa. Tapi yang datang jauh lebih besar gitu. Kalau kita ngelihat dari masa yang ada di GBK dengan ada yang ada di luar ketika Pak Ganjar, ini akhirnya saya ngerti nih. Apa? Kenapa Pak Ganjar naik motor tuh? Kenapa? Selain karena terjebak macet. Kemarin kan karena katanya Pak Ganjar kok lama ya nggak datang-datang Nah, sore itu. kan. Karena selain terjebak macet, karena arus lalu lintas itu tidak direkayasa sama polisi gitu ya. Ini kemudian Pak Ganjar terjebak macet dan akhirnya naik motor. Tapi dari naik motor ini, kalau kita ngelihat masa yang ada di luar, itu jauh-jauh lebih besar dibandingkan yang ada di dalam. Lebih crowded ya. Di dalam itu kan cuma kapasitas GBK berapa sih? Kapasitas GBK tuh 85.000 ya? Iya, sekitar itu. Tapi kalau kita ngelihat yang ada di luar, bagaimana antusias para penunggang motor yang sama-sama Pak Ganjar, mereka nggak peduli dengan konser-konser itu gitu. Kalau pendukung bayaran mungkin peduli dengan konser, gitu ya. Kita pengen nonton banget lah konser itu. Kalau yang di luar GBK ini nggak peduli dia. Yang penting dia lihat Pak Ganjar, dia ikut gitu. Dan anehnya tuh gini, ada yang ngaku, saya dari Jawa Timur, ke sana cuma mau melihat konsernya aja, gratis. Nanti milihnya tetap ke 02. Nah, sekarang coba aja untuk dari Jawa Timur ke acara konser, itu biayanya sudah berapa? Lebih mahal daripada mending nunggu konser di Surabaya. Ngapain di Surabaya kan juga ada acara konsernya mereka katanya ya kan. Itu pun mereka bikin konser, nggak ada yang datang juga. Nah itu makanya kan, kita ini kan khawatir, jangan-jangan mereka ini sengaja karena di acaranya mereka sepi ya kan, nggak menarik ya kan, akhirnya mereka pindah tuh ke acara 03. Mungkin kampanye kan, kampanye nggak gini, nggak ada orangnya, ikut Ganjar aja nih, rame. Dan beda lagi, ada perbedaan lagi nggak dari 2019 dan 2024 ini dari yang perbedaan terkait 2019 sama sekarang ya tentu ya. Dari segi ya itu tadi perjuangannya memang sangat-sangat keras. Jadi kita butuh militansi, kita di situ diuji militansi kita ya. Yang semula 2019 itu kita enak, enjoy, nggak ada bangun dari hotel kan, enak ke base camp, nggak ada keluar dulu. Keringat lah. Bisa dibilang kayak gitu, nggak ada keluar keringat, kita tinggal duduk santai, makan snack ya kan, nanti nyampe, datang, jalan juga nggak jauh, menikmati hiburan gitu kan. Itu nggak capek sama sekali. Nggak capek sama sekali. Nah kemarin ini memang kita benar-benar diuji militansi. Kita selama ini kan tahu sendiri kan, kita kan selalu konten di udara, kita basicnya di situ. Nah, kemudian kemarin itu kita harus terjun ke lapangan juga, artinya kan yang menggerakkan itu kan bukan materi, yang menggerakkan itu adalah nurani. Ketika orang-orang, saya yakin di berbagai daerah yang bergerak ke Jakarta kemarin, kalau mereka tidak punya militansi, semangat militansi dan juang yang tinggi, mereka nggak akan peduli, mereka nggak akan datang sampai, bahkan ada yang dari NTT Flores loh. Itu datang, mereka datang dengan katanya urunan tuh, jadi patungan mereka untuk membiayai, membiayai dari transportasi dari sana ke GBK tuh urunan. Bayangkan sampai seperti itu, mau meragukan seperti apa lagi militansi mereka. Jadi kalau sekarang ini kita lihat di media sosial ada yang rame komentar all in itu, ya itu kan mereka. Jadi gini, kalau soal komentar itu 2019 lalu kita juga udah kalah sih. Kalau soal sosmed itu kubu sebelah emang luar biasa. Kita bisa ngimbangi lah, katanya masih bisa ngimbangi. Iya bisa ngimbangi. Tapi mereka memang ribut dari sejak 2014, 2019. Iya, mereka kalau soal kolom komentar itu memang jagoan lah mereka itu, buzzernya banyak. Ngomong-ngomong soal komentar, saya jadi ingat kemarin tuh akunnya Pak Ganjar diserang sama akun. Iya itu, karena pesanannya dari Israel. tapi gini, ada juga satu perbedaan yang menurut saya ini penting sekali untuk kita sampaikan kepada para penonton adalah rasa terima kasih kami semua, kita semua ketika kita datang ke GBK. Ada banyak sekali sambutan orang-orang, ibu-ibu, bapak-bapak yang ngajak foto gitu ya. Yang dengan lantang menyebut nama lengkap kita gitu ya, dan luar biasa. Itu sambutan yang ya kita tuh bingung untuk menyampaikan rasa terima kasih seperti apa, tapi apresiasi mereka bagi kami itu menjadi penyemangat tersendiri gitu ya. Jadi closing Mas, silakan. Dan tentunya ya kita ini kan bukan hanya berhenti sampai di sini Mas. Tapi nanti di tanggal 10 itu nanti kan ada tanggal 10 di mana?
Di Solo dong. Solo dan Semarang. Semarang. Nah, Seingatku, aku diundang yang di Semarang. jadi di 2 lokasi, tapi dengan waktu yang Di hari yang sama? Hari yang sama. Jadi itu Waduh. mepet sekali. Jadi uji militansi kita ini belum sampai di sini, belum di acara kemarin tuh belum selesai sampai Tapi di kan situ. kita nggak disuruh jalan dari Solo ke Semarang. Jangan sampai. Jangan sampai kabur aja.